Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama komunitas Gerakan Cinta Alkitab Kenosis. Dalam program membaca Alkitab secara berurut dan berkesinambungan. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai dengan 19. Beginilah firman Tuhan. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia selanjutnya menyuruh menahan Petrus juga. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Namun jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Sedangkan di depan pintu, para pengawal sedang menjaga penjara itu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam kamar penjara itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Lalu gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Kemudian kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan pakailah alas kakimu." Ia pun berbuat demikian. Setelah itu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat penjagaan pertama dan tempat penjagaan kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau."
Tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya. Sementara itu Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Namun Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Besok paginya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apa yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang menaati, memelihara, serta melakukannya. Mari kita, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Terima kasih kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu hari ini. Tanamkanlah firman-Mu di hati kami dan tuntun kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami akan segera memulai aktivitas kami hari ini. Berkati dan lindungilah kami dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban kami hari ini, agar kami boleh mengerjakannya dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mengikuti program ini dengan baik. Renungkanlah firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan hari ini. Lalu temukan rema dan hikmat di dalamnya. Marilah kita memasuki hari ini dengan hati yang bersukacita, penuh semangat, dan dalam segala keadaan. Tetaplah teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Selamat beraktivitas dan Soli Deo Gloria. Amin.